Horas, horas, horas. Kami dari Bali Academy datang kembali ke hadapan Anda, ya. Kali ini kita akan memulai seri pertama, ya, bagaimana tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan Malang, ya, terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, ya. Sangat kelam, ya, tragedi terkelam dalam sejarah sepak bola Indonesia, ya. Di sini kita akan mempelajari pelan-pelan, ya, apa yang menyebabkan tewasnya atau meninggalnya 135 orang, ya, sesuai dengan penemuan dari TGIPF, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, ya. Nah, ada yang menarik di sini nanti kejanggalannya adalah upaya pihak kepolisian untuk mengganti rekaman CCTV, dan herannya, ya, TGIPF ini, ya, bentukan atau pimpinannya Mr. Mahfud MD ini, ya, pada saat menjadi Menko Polhukam, ya, pihak polisi yang berupaya untuk mengganti rekaman CCTV ini kok tidak ditindaklanjuti. Harusnya kan ditangkap gitu loh. Itu kan obstruction of justice, ya, menghalang-halangi penyelidikan dan penyidikan. Oke, detailnya kita bahas tentang apanya, ya, hal-hal yang penting, terutama kejanggalan-kejanggalannya sebelum maupun pada saat proses peradilan. Oke, lanjut. Ini saya ambil dari Kompas 1 Oktober 2024 dengan tajuk Mengenang 2 tahun Tragedi Kanjuruhan, peristiwa terburuk dalam sejarah sepak bola Indonesia. Hari ini, 2 tahun yang lalu, momen kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober 2022. Para penonton sepak bola panik dan terperangkap di dalam stadion karena polisi menembakkan gas air mata. Jadi polisi saat itu 1 Oktober 2022 menembakkan gas air mata. Nah, pertanyaannya sudah sesuai SOP atau tidak, kan gitu, nanti pelan-pelan kita pelajari. Oke, terus? Ratusan orang berdesak-desakan dan memenuhi pintu 13 stadion untuk menyelamatkan diri dari gas air mata. Akibatnya, 135 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Tragedi Kanjuruhan pun menjadi insiden terburuk dalam sejarah sepak bola Indonesia. 135 orang, dan yang diterdakwakan nanti cuma berapa tahun, ya? 1 tahun, 2 tahun, aduh. Terus? Kronologi tragedi Kanjuruhan versi polisi. Dikutip dari kompas.com, Jumat 7 Oktober 2022, hasil pemeriksaan tim investigasi dari kepolisian, kejadian bermula saat panitia pelaksana pertandingan Arema FC mengirimkan surat ke Polres Malang. Surat tersebut berisi tentang permohonan rekomendasi pertandingan Arema FC versus Persebaya yang akan digelar pada Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 20 WIB. Polres Malang pun membalas surat itu dan menyebut bahwa jadwal pertandingan akan diubah menjadi pukul 15.30 WIB. Dari jam 20 dibalas sebaiknya pukul 15.30, ya. Terus? Dengan alasan faktor keamanan. Alasan faktor keamanan tuh, terus. Meskipun demikian, PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, menolak permintaan tersebut karena masalah penayangan langsung dan ekonomi. Karena ditolak, Polres Malang mulai melakukan persiapan keamanan dengan berbagai macam rapat koordinasi. Jumlah personel yang disiagakan bertambah menjadi 2.034 petugas dari semula hanya berjumlah 1.073 petugas. Selain itu, berdasarkan hasil rapat koordinasi, hanya Aremania yang diizinkan hadir dalam pertandingan. Pertandingan pun berakhir dengan kekalahan Arema FC dari Persebaya dengan skor 2-3. Pada akhir laga, beberapa penonton memprotes hasil pertandingan dan masuk ke lapangan. Jadi pertandingan dengan kekalahan Arema melawan Persebaya, skor 2-3. Terus itulah kata polisi di akhir laga menyebabkan penonton protes hasil pertandingan dan masuk ke lapangan, ya. Terus? Karena situasi memanas, tim akhirnya melakukan evakuasi terhadap pemain Persebaya dengan menggunakan 4 kendaraan taktis.
Di sisi lain, jumlah penonton yang turun ke lapangan justru semakin banyak, sehingga beberapa polisi mulai menggunakan kekuatan. Ada yang menggunakan tameng, termasuk mengamankan kiper Arema FC, Adilson Maringa, kata Kapolri Listio Sigit Prabowo. Situasi di lapangan semakin panas dan membuat 11 anggota polisi menembakkan gas air mata ke arah penonton. Jadi menurut Kapolri Listio Sigit Prabowo, ada 11 ya anggota polisi ya, 11 menembakkan gas air mata ke arah penonton. Karena apa tadi? Jumlah penonton yang turun ke lapangan justru semakin banyak katanya ya. Oke, terus. Rinciannya, sebanyak 7 tembakan diarahkan ke tribun selatan, 1 tembakan ke arah tribun utara, dan 3 tembakan ke arah lapangan. Gas air mata yang ditembakkan ke arah tribun membuat penonton panik, sehingga memaksa mereka keluar stadion. Jadi ada 11 anggota polisi menembakkan gas air mata, masing-masing 1 kali mungkin ya. Mungkin rinciannya 7 tembakan ke arah tribun selatan, 1 tembakan ke arah tribun utara, dan 3 tembakan ke arah lapangan. Nah pertanyaannya kenapa ke tribun? Kan penonton yang di tribun kan belum tentu yang mau masuk ke lapangan ya, harusnya kan ke arah lapangan saja ditembakkan gitu. Kenapa ke arah tribun ditembakkan gitu? Jadi membuat penonton panik ya, sehingga memaksa mereka keluar stadion. Oke, lanjut. Penonton yang berusaha keluar justru terkendala dengan penutupan pintu 3, 10, 11, 12, dan 14. Padahal 5 menit sebelum pertandingan berakhir, pintu seharusnya dibuka. Ditambah, ada tegakan besi melintang setinggi 5 cm yang membuat penonton menjadi terhambat melewati pintu tersebut. Jadi pertanyaannya kenapa pintu 3, 10, 11, 12, dan 14 itu tertutup? Padahal harusnya SOP-nya barangkali ya harusnya dibuka ya 5 menit atau 10 menit sebelum pertandingan. Kenapa pintu 3, 10, 11, 12, dan 14 itu ditutup? Aduh, parah. Terus? Akibatnya, ribuan penonton harus berdesakan dan terhimpit di berbagai pintu stadion hingga menelan 135 korban jiwa. Karena ya tadi itu ya penutupan pintu 3, berapa tadi? 3, 10, 11, 12, dan 14 ya. Kalau ini dibuka kan harusnya impitannya berkurang ya, karena terdistribusi ya. Jadi akhirnya berebutan dan terhimpit ya, berdesakan, 135 korban jiwa. Oke, terus. Pelaku tragedi Kanjuruhan. Dalam tragedi itu, 6 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah 1. Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita. Ketua Panpel, Abdul Haris. 3. Security Officer, Suko Sutrisno. 4. Kabak Operasional Polres Malang, Wahyu Setyo Pranoto. 5. Deputi 3 Danyon Brimob Polda Jatim, Hasdar Mawan. 6. Kasat Samapta Polres Malang, Bambang Sidik Ahmadi. Jadi inilah ke-6 yang dianggap bertanggung jawab ya. Hanya tingkat Deputi 3 dan Kasat Samapta. Terus Kapoldanya nggak bertanggung jawab ya. Kapolda Jatim dan Kapolres Malang ya. Terus 3 orang tersangka disebut memerintahkan aparat untuk menembakkan gas air mata. Sementara itu, Ahmad Hadian Lukita ditetapkan sebagai tersangka karena tidak membuat verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Verifikasi terakhir dilakukan pada 2020 dan datanya masih digunakan pada 2022. Padahal, panitia pelaksana seharusnya melakukan perbaikan verifikasi itu. Verifikasi ya. Oh, terus. Selanjutnya, Abdul Haris ditetapkan sebagai tersangka karena tidak membuat peraturan keselamatan dan keamanan. Sebagai ketua panitia, Abdul Haris bertanggung jawab terhadap keselamatan penonton dalam pertandingan di stadion. Selain itu, Abdul Haris dinilai abai terhadap keselamatan karena membiarkan tiket terjual 42.000
sedangkan stadion hanya mampu menampung 38.000 penonton. Kapasitasnya 38.000 tapi tiket terjual 42.000. Nah, pertanyaannya siapa yang memerintahkan untuk menembakkan gas air mata yang terutama ke Tribun Utara dan Tribun Selatan tadi itu? Apakah tadi nih, apa ketiga ini Ahmad Hadian Lukita? Masa mereka harusnya kan pimpinan kepolisian yang ada di lapangan dong ya. Terus lanjut. Sementara, Suko Sutrisno diduga memerintahkan steward meninggalkan stadion dan membuat penonton kesulitan untuk keluar dari stadion. Steward seharusnya berada di lokasi selama penonton masih berada di lokasi stadion, baik selama pertandingan maupun sesudahnya. Oh, steward itu pengawal ini mungkin ya, pintu ya. Jadi Suko Sutrisno ini kok bisa memerintahkan steward tadi itu untuk meninggalkan stadion? Jadi Meninggalkan stadion. ini kesengajaan atau apa ini ya kan? Gitu, ini kan perlu diinvestigasi nih Suko Sutrisno ini. Terus Kejanggalan tragedi Kanjuruhan. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus tragedi Kanjuruhan. Dikutip dari Kompas.com Kamis 28 September 2023, kejanggalan muncul sebelum dan saat proses peradilan tragedi Kanjuruhan. Berikut kejanggalan yang ditemukan oleh Kontras dalam tragedi Kanjuruhan. Kejanggalan sebelum proses peradilan. 1. Ada narasi yang menyesatkan, yaitu pernyataan Kapolda Jawa Timur saat itu Niko Afinta yang menyebut penggunaan gas air mata sudah sesuai SOP. Berarti pernyataan menyesatkan, berarti hoax ya. Niko Afinta ini sebagai Kapolda Jawa Timur. Kenapa ini tidak dijerat dengan undang-undang penyesatan publik, ITE dan lainnya? Kalau masyarakat biasa langsung cepat ya polisi ya. Kalau berkaitan dengan rekannya sendiri di kepolisian, apalagi pejabat kepolisian, itu undang-undang nggak berlaku. Padahal ini jelas ini menyesatkan. Kenapa nggak diproses Pak Listio Sigit Prabowo? Terus yang kedua. 2. Adanya dugaan obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum pidana, yakni berdasarkan laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF, yang menduga upaya kepolisian mengganti rekaman CCTV. Nah, ini selalu ya, rekaman CCTV ini selalu objek rekayasa dari kepolisian ya. Ya, kasus Vina Cirebon, kasus Jessica Kumala Wongso, kasus Afif Maulana di Sumatera Barat. Ya, sekarang lagi kasus itu pembunuhan Gama Okta Pandi ya, seorang siswa SMKN 4 Semarang. Ya, saya lihat ketika RDP dengan DPR Komisi 3 ya, Kapolresta Semarangnya itu menunjukkan video. Waduh, ya. Saya lihat sudah kabur ya dari tepi-tepi objek itu, terutama gerobak itu di sebelah kanan itu ya, harusnya lurus, akibat downscaling itu sudah begini ya, seperti cacing pinggir-pinggirnya itu akibat dari downscaling. Nah, kenapa itu dikaburkan? Yaitu mengaburkan fakta. Nanti bisalah digiring narasi bahwa si ini ya diedit dikit, nanti muncullah dia bawa sajam di motornya itu untuk mendukung narasi rekayasa ya. Padahal kalau tajam itu kan tepi di objek, khususnya gerobak yang lurus-lurus sama tembok itu lurus itu ya. Itu ciri-ciri dari downscaling ya, penurunan resolusi itu. Kita lihat aja objek-objek yang lurus ya, tembok itu. Nah, kalau sudah diturunkan resolusinya dia agak bergerigi. Begitu juga di gerobak itu ya, dinding gerobak itu ya, di CCTV di depan Alfamart itu ya. Jadi bentuk apapun objek di situ sudah kabur itu ya pada saat RDP itu ya. Jadi ini sudah indikasi kuat ya, pengaburan lagi objek-objek sama seperti kasus Jessica Kumala Wongso ya. Oke, lanjut. 3. Rekonstruksi pada 19 Oktober 2022 dilakukan di lapangan Mapolda Jawa Timur, bukan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Loh, rekonstruksinya justru di lapangan Mapolda.
Ini rekonstruksi apa ini? Abal-abal ini ya. Bukan di Stadion Kanjuruhan. Ya, sama seperti kasus KM50. Ya, rekonstruksinya di mana? Rest area KM50 sudah dibongkar. Sengaja dibongkar sebelum persidangan, jauh sebelum persidangan. Terus rekonstruksinya bagaimana? Ini juga ya, rekonstruksinya justru di Mapolda Jawa Timur, bukan di stadion itu, TKP-nya ya, Kanjuruhan. Aduh, berulang lagi ya. Terus 4. Keluarga korban dan saksi mendapat ancaman keras dan intimidasi secara langsung. Nah, inilah sudah indikasi rekayasa yang sangat kuat ya. Kenapa keluarga korban dan saksi mendapat ancaman? Ancaman dan intimidasi. Kalau kita lihat berita terakhir juga, ada seorang wartawan ya dan beserta polisi mendatangi keluarga dari Gama ya, Gama Oktavandi di Semarang. Ini juga selalu seperti ini, ancaman, intimidasi ya, dipaksa untuk ikhlas. Ya, pecat itu wartawannya itu, pidanakan itu ya. Oke, lanjut. Kejanggalan saat proses peradilan. 1. Aktor yang diproses secara hukum hanya aktor di lapangan. Jadi aktor pengambil kebijakan enggak ya? Kapolda Jawa Timur pun enggak itu. Padahal sudah hoax dia, penyesatan publik. Terus 2. Pada awal sidang, pengunjung atau pemantau sidang dibatasi aksesnya. Pengunjung kalau bisa tertutup gitu ya. Terus 3. Terdakwa sempat hanya dihadirkan secara daring atau online. Sempat ya, hanya dihadirkan secara daring dan online. Istimewa. Oke. 4. Diterimanya anggota Polri sebagai penasihat hukum dalam persidangan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Hah? Anggota Polri sebagai penasihat hukum? Kodoha bener. Oke, lanjut. 5. Hakim dan jaksa penuntut umum yang cenderung pasif dalam menggali kebenaran material. Nah, pasif ya. Sama seperti kasus KM50 ya. Kasus KM50 yang saya pelajari 1 bulan terakhir ini ya sama ya. Misalnya pengakuan dari terdakwa Fikri Ramadan dan siapa itu? Fikri Ramadan Tawainela dan Yusmin Ohorela ya. Pengakuannya terjadi pergulatan di mobil Xenia ketika dari rest area KM50 itu ya. Itu kesaksiannya ditelan bulat-bulat. Begitu juga dengan Yoga Trianggoro sebagai Direktur Operasional Jasa Marga Toll Road, ditelan juga bulat-bulat 20 jam sebelum kejadian. Ya, 6 Desember pukul 4.40 WIB. Ya, kejadiannya 7 Desember, 20 jam sebelumnya itu fiber optik tidak bisa mengirim gambar katanya ke server mereka di Bekasi, dan itu ditelan bulat-bulat. Banyak lagi hal yang yaitu ya, kalau sudah berteman mereka ya, apalagi tersangkanya polisi JPU ini pura-pura bego ya, pura-pura pasif, pura-pura nggak mencari kebenaran material, langsung otaknya dungu gitu ya. Beginilah seperti kasus ini juga terjadi juga terus ya, karena sudah mardongan-dongan mereka ya, berteman-teman. Oke, lanjut. 6. Minimnya keterlibatan saksi dan keluarga korban dalam persidangan. Jadi sangat minim ya untuk memberikan kesaksian ya para saksi dan keluarga korban. Oke. 7. Banyak saksi yang didominasi oleh aparat kepolisian. Ya sama ya, KM50 juga saksinya ya polisi-polisi itu juga ya yang hidup ya. Aduh, terus 8. Intimidasi anggota Polri dengan membuat kegaduhan dalam proses persidangan. Jadi ada intimidasi dari Polri membuat kegaduhan dalam proses persidangan. Ini Pak Natalius Pigai, Menteri HAM, kan presidennya sudah ganti yang baru ya, mantan Komandan Jenderal dan Kopassus Pak Prabowo Subianto kan tidak takut apapun intimidasi, nyawa pun berani dipertaruhkan kan presiden kita ini. Jadi inilah bongkar lagi nih Pak Natalius ya. Oke, ini kejanggalan ini banyak sekali nih. Oke, lanjut. 9. Adanya pengaburan fakta tentang penembakan gas air mata ke bagian tribun penonton. Jadi pengaburan fakta, nanti kita detailnya bagaimana ya, kita pelajari selanjutnya. Terus 10. Kekerasan terhadap supporter, baik di dalam maupun luar stadion, tidak diungkap secara utuh. Ada juga kekerasan terhadap supporter ya. Baru tahu, nanti pelan-pelan lah ya, karena
Ini kejadian tahun 1 Oktober 2022 ya. Oke, gitu dulu pemirsa ya, untuk seri pertama ya, karena saya juga mempelajari ini secara paralel ya, kejanggalan kasus KM50 dan Kanjuruhan ya, perlahan karena saya orangnya sifatnya memang seperti itu. Nah, perlahan-perlahan supaya kita mendapatkan gambaran yang integral dan komprehensif tentang suatu perkara ya, bukan untuk memanas-manasi, tetapi untuk meminta Menteri HAM Kakak Natulus Pigai ya, ini Kak ya, dua ini prioritaskan, KM50 dan Kanjuruhan, buka lagi, bongkar lagi, malu kita ya ke dunia internasional. Pasti ini dua kasus ini menjadi atensi dari lembaga-lembaga HAM dunia ya, PBB dan semacamnya. Oke, sekian, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas!